Istrinya papa mertua dari suami aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini. Sebagai menantu yang baik dan sayang banget sama mama mertua, jadi kali ini aku bakalan bikinin cemilan. Guys, istri suami aku ngeluh banget kalau disuguhin makanan yang satu ini. Padahal sebagian orang yang tahu sama cemilan ini katanya enak banget loh. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, di sini aku bakalan kasih tahu dan ini tuh bahannya super duper simple banget. Nah, langkah pertama di sini aku bakalan ambilin tulang ayamnya dan di sini tuh tulang ayamnya bakalan langsung aku olah. Di sini bakalan aku halusin dan buat bahan lainnya aku tambahin bawang putih sama aku tambahin irisan udang. Kalau semua bahannya udah dituang, di sini bakalan langsung aku halusin ya guys. Dan di sini tuh aku halusinnya super duper cepet banget. Gak lupa juga di sini aku bakalan tambahin make keju serbaguna guys. Kalian harus tahu kalau ini tuh rasa dan aroma kejunya lebih lembut dan ringan. Selain itu juga make keju serbaguna sangat cocok untuk aplikasi dalam campuran adonan, topping maupun filling. Make keju serbaguna ini juga udah tersedia di Indomaret maupun Alfamart terdekat loh guys. Nah lanjut, kalau misalnya udah dituangin, di sini juga aku tambahin 1 butir telur dan lanjut aku halusin lagi. Kalau udah, di sini aku bakalan langsung tuangin ke tempat yang lebih besar dan di sini juga aku tambahin labu siam. Buat labu siam kuningnya di sini aku parut-parut kayak gini ya guys, dan di sini tuh aku pakai sekitar 1 butir aja. Kalau udah dirasa cukup, ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk sampai bener-bener semua teksturnya merata kayak gini dan lanjut di sini bakalan langsung aku bentuk. Di sini buat kulitnya aku pakai kulit nori ya guys, dan aku pakai super duper banyak banget loh. Di sini aku tuang sedikit demi sedikit. Kalau misalnya udah dituang, ini tuh tinggal langsung digulung-gulung kayak gini. Lakukan berulang sampai semua adonannya habis guys, dan menu ini tuh cocok banget dijadiin buat ide usaha loh. Kalau semuanya udah berbentuk kayak gini, langkah selanjutnya di sini aku udah siapin kukusan dan lanjut bakalan aku kukus. Karena ngukusnya lumayan lama, jadi di sini aku bakalan bikin buat cocolannya guys. Aku bakalan bikin chili oil. Di sini aku tumis-tumis irisan bawang putih dan ditumis sampai bener-bener harum matang dan berubah warna kayak gini. Dan kalau udah, di sini aku bakalan tambahin cabai bubuk instan kayak gini guys, dan ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk aja. Bikinnya super duper praktis banget dan gak kerasa siomay norinya ini udah mateng guys. Jadi di sini aku bakalan langsung angkat-angkat satu persatu kayak gini, dan ini tuh bakalan langsung aku kasihin ke istrinya suami aku. Serius, ini tuh enak banget loh guys dan cocok banget dijadiin temen ngemil kayak gini. Udah scroll banyak nih, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba, semoga resep yang kali ini bisa bermanfaat buat kalian di rumah ya guys. Guys, udah mau tahun baruan nih dan anak-anaknya suami aku juga udah pada mulai libur sekolah. Jadi mereka bakalan lebih sering di rumah gitu. Akhirnya aku di rumah mau bikin cemilan biar mereka nggak sering-sering jajan. Kalian pasti kaget karena ternyata tempe tuh bisa dibikin cemilan kayak gini. Biar gak penasaran, langsung aja aku udah potong-potong 1 papan tempe. Kita potong tipis-tipis kayak gini, kemudian susun di atas nyiru yang udah dialasin daun pisang. Kemudian aku numpang jemur tempenya di mobil tetangga guys. Sampai mobilnya bunyi gara-gara ketempelan tempe. Aku jadi malu deh guys diketawain sama orang-orang sekomplek. Oke, nah sambil nunggu tempenya dijemur, aku udah parut 1 blok keju. Dan karena ini hujan, jadi langsung kita angkat aja tempenya. Karena keburu hujan dan tempenya jadi belum kering, aku mau air fryer aja. Ini sekitar 15 menit sampai tempenya berubah jadi keripik kayak gini. Udah gitu langsung aja aku masukin ke dalam chopper. Kita masukin semuanya, terus aku mau chopper sampai bener-bener halus.
Sip, udah gitu tempenya kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku punya es krim mentega. Aku kerok-kerok kayak gini karena aku mau pakai buat bikin bahan selanjutnya. Tapi karena es krimnya kekerasan, jadi langsung aku tuangin aja ke baskomnya, dan biar gak keras lagi langsung aku hair dryer kayak gini sampai menteganya jadi lembek. Jangan lama-lama karena kalau terlalu lama nanti menteganya bisa berubah jadi minyak. Oke, kalau yakin gulanya udah lembek, langsung aja kita tambahin 150 gram gula tepung, lalu kita mixer sampai berwarna pucat dan adonannya ngembang kayak gini. Kalau udah langsung aja di sini kita stop dulu mixernya, dan aku mau masukin 2 butir kuning telur dan 1 kuning telur. Jadi aku pakai telur kembar aja, dan untuk mastiin kalau telurnya kembar aku pakai dulu wadah kayak gini. Lanjut kita mixer lagi sampai telur dan menteganya bener-bener menyatu kayak gini. Kemudian kita stop lagi mixernya, dan aku mau masukin tepung terigu, baking powder, dan 1 scoop susu bubuk. Setelah itu kita saring-saring kayak gini, tapi karena kelamaan dan aku udah gak sabar banget, jadi langsung aku tumpahin aja semuanya ke dalam baskom. Lanjut kita aduk-aduk pakai egg whisker kayak gini. Tapi ternyata ini tuh nggak cocok ya guys. Kalau menurut aku ini jadi kayak susah gitu ngaduknya. Jadi aku mau ganti aja pakai sutil yang biasa. Padahal aku pingin pakai yang tadi karena warnanya lucu banget. Tapi ya udah deh guys. Nah kita aduk aja sampai bener-bener merata. Lanjut kita masukin tempe yang tadi udah kita chopper. Dan sekalian kita masukin juga keju yang udah diparut. Lanjut langsung kita aduk aja sampai semuanya merata, dan jadi adonannya tuh agak kalis kayak gini guys. Kalau udah gitu kita ambil adonannya dan dibentuk pakai cetakan sendok bulat kayak gini. Kita taruh di atas loyang yang sebelumnya udah dialasin sama baking paper. Kita pipihkan adonannya, kemudian dikasih keju atasnya. Setelah semua adonannya dibentuk, langsung aja kita oven di suhu 160 derajat api atas bawah selama 35 menit. Wanginya udah semerbak keluar angkasa. Ini tandanya udah mateng. Langsung kita angkat aja dan masukin ke toples. Selamat mencoba ya guys, semoga berhasil. Istrinya papa mertua dari suami aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini. Sebagai menantu yang baik dan sayang banget sama mama mertua, jadi kali ini aku bakalan bikinin cemilan dari olahan es krim goreng. Lanjut buat es krim yang udah digoreng, di sini aku tuangin ke dalam wajan yang berbeda dan aku tambahin secukupnya minuman kayak gini. Lanjut kalau misalnya udah dituang, di sini aku udah punya gula merah yang aku tuang secara perlahan, dan di sini tuh aku pakai sekitar 5 butir aja. Selain itu juga di sini aku pakai jelly plain powder kayak gini ya guys. Kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung dimasak sampai mendidih. Sambil nunggu mendidih, di sini aku udah punya perkacangan yang bakalan aku timbang ya guys. Aku udah punya kacang merah, kacang hijau. Nah semua kacangnya di sini bakalan aku timbang satu persatu kayak gini, dan lanjut ini yupinya bakalan aku tusuk-tusuk. Kalau udah ditusuk dan berbentuk sate kayak gini, langkah selanjutnya ini tuh tinggal langsung disisihkan aja ya guys. Di sini aku simpen dulu ke dalam lemari es, dan lanjut buat jelly yang tadi ini bakalan langsung aku suntik kayak gini dan aku tuangin ke dalam gelas. Nah biar mempermudah, di sini aku tuanginnya dibantuin pakai corong merah aja guys, dan ini tuh super duper satset banget. Kalau udah dituangin, di sini bakalan aku simpan dulu, dan jangan lupa di sini aku tutup dulu ya guys biar gak diambil sama mamah mertua. Lanjut di sini juga aku udah punya semangka yang bakalan aku iris-iris ya guys. Nah di sini aku pakai sekitar 7 butir semangka aja. Kalau udah dipotongin kayak gini, ini buah semangkanya tinggal langsung disisihkan aja ke dalam baskom, dan lanjut berhubung ini udah dingin, buat es krim yang udah aku olah ini bakalan aku potong-potong jadi berbentuk bintang ya guys, karena mama mertua request pengen bentuknya bintang kayak gini. Tapi karena aku kurang suka berbentuk bintang, aku bakalan potong-potongnya memanjang kayak gini aja ya guys. Lakukan berulang sampai semuanya terpotong rapi. Kalau misalnya udah terpotong rapi kayak gini, ini tuh tinggal langsung diangkat aja. Sebelum diangkat, di sini aku bakalan sisihin dulu airnya ya guys, karena di sini airnya nggak akan aku pakai. Dan buat kacang hijau sama kacang merah yang udah ditusuk, ini tuh tinggal langsung dikelupasin aja ya guys,
guys, karena nanti mama mertua pasti kesusahan pas lagi makan. Gak lupa juga di sini aku tambahin topping yang lainnya, aku tambahin wong koko sama aku tambahin semangka yang udah aku iris-iris. Biar gak tumpah-tumpah, di sini aku tuanginnya pakai corong merah aja ya guys, dan lanjut aku tambahin susu kental manis. Belum selesai guys, kalau misalnya semuanya udah dituang kayak gini, ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk aja dan lanjut aku tambahin batu es. Nah, karena di sini mama mertua request pengen ditambahin biji selasi, jadi di sini aku bakalan tuangin biji selasi aja. Karena pas aku tuangin pakai sendok bolong susah banget keangkat, jadi di sini aku putusin buat tuangin semuanya aja. Nah, ini dia cemilan dari bahan es krimnya udah jadi guys. Udah scroll banyak nih, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat ya. Istri dari besannya adik tiri paman aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini. Nah ternyata aku baru tahu juga kalau kulit lumpia dibikin kayak ginian, rasanya beneran enak banget. Aku punya 3 buah bintang yang masing-masing aku bakal kasih 1 butir telur. Terus aku bakal cek dulu darah telurnya yang berwarna kuning. Setelah itu kalau udah disuntik-suntik tinggal kita siapin juga 1 buah labu siam. Labu siam ini bakal aku bagi 2 dan aku potong-potong jadi panjang dan tipis-tipis kayak gini. Supaya ngilangin getah labu siamnya, aku bakal taburin garam di atasnya. Terus tinggal aku aduk-aduk dan aku kucek-kucek, kemudian aku cuci. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit domba, dan juga cabai merah keriting. Kalau bumbunya udah halus, sekarang tinggal kita ulek 1 gula merah bulat kayak gini. Nah berhubung sering banget ngulek dan angkat yang berat-berat, bikin tangan aku jadi pegel-pegel. Pegel-pegel butuh jajanan alami yang sehat dan praktis. Ini jajanan alami gue. Untung aja ada jamu mustika ratu beras kencur untuk energi booster, juga meredakan pegal-pegal. Untuk yang kunir asam bisa meredakan nyeri haid dan mengurangi asam lambung. Dan untuk yang gula asam dapat mengurangi lemak di tubuh. Lanjut buat gula merah yang tadi tinggal kita rebus aja di atas 250 ml air. Tambahkan juga tepung maizena sampai mengental kayak gini. Tumis bumbu yang sebelumnya udah kita haluskan, masukkan juga 3 butir telur, lalu kita orak-arik ya. Kalau udah, masukkan juga telur yang sebelumnya udah kita masukin ke dalam suntikan. Udah gitu tambahkan labu siam dan juga tauge. Beri secukupnya penyedap rasa dan juga sedikit MSG. Kalau udah, sekarang kita siapin 1 lembar kulit pangsit, terus kita olesin gula merahnya dan juga masukin tumisan toge dan juga labu siam. Tinggal dilipat-lipat aja ya. Ini dilakukan berulang sampai semua adonannya habis. Terus aku juga minum lagi beras kencurnya karena udah ngerasa pegel-pegel lagi. Finally, akhirnya lumpia basah yang aku bikin beneran udah jadi banget dan rasanya super duper enak. Selamat mencoba. Hai guys, kalau kalian lagi gabut, kalian bisa cobain resep yang satu ini. Buat yang mau tahu cara bikinnya kayak gimana, yuk langsung aja kita mulai. Nah, di awal tadi aku udah parut mentega. Kemudian parutan menteganya ini aku mau masukin ke dalam saucepan kayak gini. Kalau udah, tinggal kita nyalain kompor dengan api sedang. Kemudian kita tunggu sampai menteganya ini mencair guys. Sambil nunggu menteganya cair, di sini aku mau geprek dulu 2 butir telur yang ternyata isinya ini kembar guys. Udah gitu si telurnya ini tinggal kita ulek aja sampai semuanya tercampur merata. Oke, kalau udah aku mau pindahin telur uleknya ke dalam wadah yang lebih besar. Tapi karena jadinya sedikit, jadi aku mau tambahin lagi 2 butir telur. Di sini telurnya kita kocok lagi, kemudian sisihkan dan lanjut ke menteganya yang udah cair ini guys. Karena kurang banyak, jadi aku mau tambahin lagi sedikit minyak goreng, kemudian kita panaskan. Kalau udah panas, tinggal kita tuang aja telurnya. Di sini aku sambil puter-puterin pakai sumpit biar bentuknya lebih lucu gitu. Jangan lupa dibalik, kalau udah tinggal kita angkat aja. Nah, telurnya jadi kriwil kayak gini guys. Sebelum kita eksekusi, tunggu minyaknya turun ya guys. Nah, sambil nunggu, di sini aku mau keluarin dulu 2 mangkuk nasi di atas daun pisang kayak gini. Kemudian nasinya aku mau pipihkan pakai alat yang satu ini guys. Biar makin tertutup rapat, di sini aku pakai tang juga ya. Setelah kita pipihkan dan diamkan 10 menit, ternyata nasinya ini malah nempel ke alatnya guys. Harusnya sebelum alatnya ditutup, atasnya itu dilapisi daun pisang juga. Tapi nggak apa-apa, nasinya ini tinggal kita ambilin aja, kemudian simpan di wadah. Terus aku pindahin lagi ke daun pisangnya dan tutup, lalu bungkus menjadi timbel kayak gini guys. Bagian ujungnya kita lipat dan kunci dengan tusukan gigi. Udah gitu, biar nasi timbelnya lebih anget, di sini aku mau kukus sambil ditambahin es batu kayak gini. Oke guys, kalau udah kita lanjut lagi ke telurnya ini yuk. Di sini telur kriwilnya aku mau potong-potong aja kayak gini, kemudian aku mau celupin ke dalam tepung basah. Setelah terbalur merata, di sini aku mau pindahin ke tepung kering. Kita balurin sambil dikibas-kibaskan kayak gini ya guys, biar hasilnya
hasilnya keriting kayak gini. Kalau udah nih, step paling penting ini tuh minyaknya harus panas banget. Setelah ditepungin, tinggal kita goreng aja. Lalu goreng sampai matang, kering golden brown kayak gini. Tuh kan hasilnya jadi keriting dan pastinya super crispy guys. Tenang guys, perjalanan belum usai. Di sini aku mau tumis dulu bawang ungu, bawang baik dan cabai merah keriting. Kalau udah matang dan harum, tinggal dimasukin aja nasi timbel yang udah dikukus tadi. Kemudian kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk seasoningnya di sini cukup tambahin aja penyedap rasa dan kecap manis secukupnya. Kita aduk-aduk lagi sampai nasinya berubah warna coklat kayak gini guys. Biar lebih berwarna, terakhir aku tambahin irisan bawang daun kayak gini ya guys. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau dirasa udah pas, tinggal kita sajikan aja di piring. Kasih masuk telur crispy-nya. Asli guys, walaupun cuma nasi goreng, tapi ini tuh enak banget. Wajib coba.